Puji Tuhan Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Kita sudah masuk dalam Imamat pasal 11 ayat ke-29 hingga ayat ke-31. Dan saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan Lama. Dan lagi di antara segala binatang kecil yang melata di atas bumi, sekali lagi, dan lagi di antara segala binatang kecil yang melata di atas bumi, itu haram kepadamu. Inilah binturung dan tikus dan cecak sejenis-jenisnya, dan bingkarung dan tokek dan kubin dan unang dan mondok di antara segala binatang kecil yang melata. Sekalian ini haramlah kepadamu. Barang siapa yang menjamakan dia sudah mati, ia itu menjadi najis sampai masuk matahari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 11 ayat ke-29 sampai 31 berbicara tentang binatang melata langsung lekat ke bumi. Itu artinya perkara-perkara yang fana atau dosa. Binatang ini melekat pada bumi, kata Imamat 11 ayat ke-29 sampai 31, atau tanah, ya kan? Binatang ini melekat pada bumi atau tanah. Perkara-perkara fana sebab dosa, Kejadian 3 ayat ke-19. Inilah segala perkara-perkara dunia, penuh dengan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang fana. Itu haram bagi orang-orang beriman. Ya, memang kita hidup atas bumi, tetapi pakailah dunia seperti tidak memakai. 1 Korintus 7 ayat ke-31. Dari binatang melata ini hanya tikus yang disebut berulang-ulang kali dalam Alkitab. Yang lain hanya satu kali saja, dalam 1 Samuel 6 ayat ke-4 hingga ayat ke-5, ayat ke-11 serta ayat ke-18, dalam Yesaya 66 ayat ke-17. Saudara-saudariku, tikus itu adalah bala yang merusak tanah sehingga tidak keluar hasil. Tikus atau perkara-perkara dunia yang menyebabkan tanah hati kita ini rusak, itu harus dibuang. Segala perkara yang menyebabkan doa kita terkendala, firman Tuhan menjadi jenuh atau jemu, kebaktian tidak berhasrat lagi, pekerjaan Tuhan menjadi hilang indahnya, itu semua merusak tanah hati kita sehingga hidup rohani ini tidak mengeluarkan hasil. Itu semua najis. Misal, makanan itu hal yang fana tetapi perlu, bukan dosa. Tetapi kalau soal ini membuat kita mengecilkan perkara-perkara yang kekal, itu menjadi dosa dan harus dibuang. Saudara-saudariku, najis sampai matahari terbenam, segera harus dibereskan. Jangan berlarut-larut, jangan menginap, supaya jangan kita menjadi tanah yang tandus. Orang yang membiarkan binatang-binatang melata ini dalam hatinya, hidupnya menjadi kering, tandus, dan tidak ada buah-buahnya. Sekarang kita akan masuk dalam Imamat 11 ayat ke-32 hingga ayat ke-40. Saya akan bacakan Imamat 11 ayat 32 hingga ayat ke-40. Maka segala sesuatu yang ditimpa olehnya sudah mati, yaitu najislah adanya, daripada segala bekas kayu atau pakaian atau kulit atau karung, segala bekas yang terpakai segala kepada barang. Sesuatu itu hendaklah dicelupkan dalam air, maka ia itu najis sampai masuk matahari, kemudian sucilah pula. Adapun segala benda tembekal yang telah dijatuh barang suatu daripada binatang itu ke dalamnya, segala isinya pun haramlah adanya, dan bekasnya pun hendaklah kamu pecahkan. Segala makanan dalam bekas itu yang hendak dimakan dan yang ada air di atasnya, yaitu haramlah. Dan segala minuman yang hendak diminum yang dalam bekas yang demikian, ya itu pun haramlah. Dan lagi segala benda lain yang ditimpa bangkainya itu haramlah,
baik dapur, baik periuk, hendaklah dipecahkan, karena haramlah adanya. Tak akan, jangan kamu bilangkan dia haram. Hanya mata air atau perigi yang dikumpulkan air ke dalam itu tinggal halal juga. Tetapi barang siapa yang menjamah bangkainya, itu najislah adanya. Maka jikalau kiranya daripada bangkai itu ada yang menimpa biji-bijian yang hendak ditabur, yaitu tinggal halal juga. 38. Tetapi jikalau adalah air di atas biji-bijian itu, lalu ia itu ditimpa oleh bangkainya, maka haramlah padanya kepadamu. Maka apabila daripada binatang yang menjadi makananmu ada yang mati sendirinya, barang siapa yang menjamah akan barang atau bangkainya itu, najislah ia sampai masuk matahari. Ayat 40. Dan lagi barang siapa yang telah makan daripada bangkainya itu, hendaklah ia membasuhkan pakaiannya, dan najislah ia sampai masuk matahari. Dan barang siapa yang membawa lalu akan bangkainya itu, hendaklah ia membasuhkan pakaiannya, dan najislah ia sampai masuk matahari. Bapak Ibu, cara yang dikasih Tuhan, dalam Imamat 11 ayat ke-32 hingga ayat ke-40 itu berbicara cara-cara pencucian. Dalam Imamat 11 ayat ke-32 itu barang-barang kayu, pakaian, kulit, dan karung yang najis tertimpa bangkainya. Untuk penyuciannya, semua barang-barang ini harus dicuci dan najis sampai matahari masuk. Sesudah itu suci kalau sudah dicuci. Bapak Ibu, cara yang dikasih Tuhan, barang-barang ini bukan dari tanah, dapat dipakai untuk macam-macam perkara. Kalau najis harus disucikan, sesudah itu dapat dipakai lagi. Segala bagian kehidupan yang kena atau ketularan cara-cara dunia, cara dosa, harus disucikan dengan air, yang artinya firman Tuhan Efesus 5 ayat ke-26. Ukuran kita ialah firman Tuhan, kembali dalam cara, ukuran, dan pola menurut firman Tuhan. Pakaian, berdandan, alat-alat, kendaraan, perabot, macam-macam cara kehidupan, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya yang menjadi najis sebab meniru perkara-perkara dunia atau dosa harus disucikan dan kemudian boleh kembali dipakai dalam terang firman Tuhan. Kita akan masuk dalam Imamat 11 ayat ke-33. Imamat 11 ayat ke-33 berbicara tadi tentang bekas-bekas dari tanah yang najis harus dipecahkan. Ayat 32 tadi bicara tentang barang-barang kayu, pakaian, kulit, dan karung. Kalau Imamat 11 ayat 32 sampai 40 itu cara-cara penyucian. Sekarang Imamat 11 ayat 33, bekas-bekas dari tanah yang najis harus dipecahkan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah daging yang berasal dari tanah, kalau sudah kena bangkai macam-macam kenajisan, daging ini dapat hidup dan bekerja lagi. Roma 13 ayat ke-14. Ini tidak boleh dipakai lagi. Kita sudah mati dengan Kristus. Galatia 2 ayat ke-19. Sudah disalibkan. Memang tabiat daging ini bisa hidup kembali oleh bangkai-bangkai itu. Tetapi kalau kita ingin disucikan, maka perkara-perkara ini harus dipecahkan, dimatikan sama sekali. Kolose 3 ayat 5, Roma 8 ayat 3, supaya kita kembali dalam kesucian dan kuasa Allah. Saudara-saudariku, jangan biarkan dia hidup kembali. Harus terus-menerus dimatikan. Kalau toh karena bangkai itu jadi hidup, perlu diambil tindakan tegas
drastis untuk mematikan lagi, bahkan dengan lebih hebat. 1 Korintus 9 ayat 27 serta 2 Korintus 1 ayat ke-9. Matikan, siksakan, tekan. Kan berdasar itu orang yang tak mau berbuat ini akan terus hidup dalam kenajisan dan akhirnya akan binasa. Bukan hanya dosa-dosa dari luar yang harus dibuat, tetapi sampai keinginan-keinginan dalam hati harus dicabut, dibuang, dimatikan dengan drastis, dipecahkan total, sehingga dibuang, tidak dapat dipakai lagi sama sekali. Jangan ada reserve sama sekali, pecahkan dan dibuang, diinjak-injak. Sama sekali jangan beri kesempatan lagi kepada iblis. Begitu masing-masing orang beriman yang dinajiskan bangkai harus bertindak. Kalau tidak sungguh-sungguh bertindak seperti ini, maka ia menipu dirinya sendiri dan Allah. Allah tahu apa bencana tanah liat itu sudah pecah atau belum. Pecahkan, isinya juga haram, harus dibuang sama sekali. Semua yang dikerjakan karena nafsu-nafsu daging, karena kehendak hawa nafsu, harus dibuang, dibatalkan, semua najis. Saudara-saudariku, ada macam-macam rencana, keputusan, tindakan, kehendak yang ada di dalam kehendak daging, itu najis, harus dibuang drastis. Kehendak balhum, itu najis, harus dibuang. Juga surat Daud, permintaan Amnon, kehendak ibu anak-anak Sabdi, buang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 11 ayat 34 itu berbicara yang ada airnya menjadi najis, harus dibuang. Air itu artinya kepuasan atau kesukaan. Yahya 4 ayat 13 sampai ayat ke-14. Inilah kesukaan dari hati yang benci melihat musuhnya celaka. Kesukaan dari sukses-sukses penipuan, penggelapan, kesukaan hawa nafsu dan perzinahan, kesukaan dari segala perkara dunia yang najis. Kalau ini toh dimakan, kalau air kesukaan dunia ini diminum, maka akhirnya ia akan menghinakan kesukaan yang suci. Lukas 5 ayat ke-39. Jangan minum kesukaan yang berdosa yang seketika ini. Ibrani 11 ayat ke-25. Saudaraku, jangan menyimpang kesukaan-kesukaan yang najis ini. Buang semua, pecahkan semua. Makanan yang keluar airnya dalam bencana-bencana najis ini harus dibuang. Berapa banyak orang-orang yang kena pengaruh bangkai-bangkai kenajisan, membawa firman Tuhan, nyanyi-nyanyian disertai kesukaan-kesukaan yang najis. Kadang-kadang ada humor cabul, kadang-kadang ada perkara-perkara politik, kebencian dan sebagainya yang memuaskan pendengaran-pendengaran. Tetapi itulah kepuasan dan kesukaan yang najis. Ini keji, ini makanan yang keluar air yang keji dalam bencana-bencana yang kena bangkai-bangkai haram. 2 Timotius 4 ayat 3 hingga ayat ke-4. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita akan lanjutkan esok hari. Saya akan nyanyikan sebuah lagu, semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Domba Allah yang suci, Allah yang suci dan kuasa, Juru selamatku hiduplah, ku pasti jadi seperti-Mu. Oh glory haleluya, ku pujilah nama-Mu. Lepaslah dari belenggu, bebaslah selalu. Domba Allah yang suci, Allah yang suci dan kuasa, Juru selamatku hiduplah, ku pasti jadi seperti-Mu.
Oh glory haleluya, ku pujilah namamu. Lepaslah dari belenggu, bebaslah selalu. Sekali lagi, coba Allah yang suci, Allah yang suci dan kuasa, juru selamatku hiduplah, ku pasti jadi sepertiku. Oh glory haleluya, ku pujilah namamu. Lepaslah dari belenggu, bebaslah selalu. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.